Hari berikutnya, Kinnan perlahan terbangun dari tidurnya. Saat dia hendak bangkit, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam, karena otaknya masih mengalami rasa sakit yang kembung. Seolah-olah otaknya akan pecah dengan gerakan sekecil apapun. Suara itu sangat menakutkan. Wajah Kinnan menjadi pucat. Rasanya seperti suara dari kemarin telah menembus jiwanya, menyebabkan dia merasa terintimidasi ketika dia mengingat adegan itu sekarang. Hal pertama yang pertama, saya akan melihat roh pertempuran Divine ini. Kinnan segera mengumpulkan pikirannya dan melanjutkan ke area terbuka di luar rumahnya. Dia duduk di tanah sambil mengenakan tampilan gugup. Meskipun roh pertempuran Divine ini sangat misterius, tidak ada jaminan apa peringkatnya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Kinnan perlahan menutup matanya sementara pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya saat dia mencoba berkomunikasi dengan martial spiritnya. Kinnan hanya bisa melihat satu demi satu sinar kuning dipancarkan, yang berhenti ketika mencapai 6 sinar kuning. Di tengah sinar kuning ada sosok manusia buram mengambang di udara dalam posisi berdiri. Seolah-olah seorang kaisar yang tiada taranya telah turun, menghasilkan tekanan besar di hati seseorang ketika melihat sosok itu. Kinnan tercengang setelah melihat ini, apakah ini roh pertempuran Divine? Setelah ini, dia tenggelam dalam kegembiraan yang luar biasa. Roh pertempuran Divine ini tentu saja tidak mengecewakannya. Pangkatnya adalah peringkat Huang kelas 6. Meskipun itu masih merupakan perbedaan besar dibandingkan dengan harapannya, aura kuno, muskil, dan tak terbatas yang dipancarkan dari roh pertempuran Divine berfungsi sebagai petunjuk bahwa ini bukan semua kekuatannya. Fiuh, aku masih tidak tahu apa kemampuannya. Yah, saya akan mencoba berkultivasi dengannya untuk saat ini. Kinnan menahan kegembiraan di hatinya dan menenangkan pikirannya, sebelum dia mulai berkomunikasi dengan roh pertempuran Divine. Adegan yang mencengangkan segera terjadi. Roh pertempuran Divine berbentuk manusia duduk dengan kaki bersilang di tanah, sementara aura menakutkan namun magis terpancar dari tubuhnya. Ki di sekitarnya langsung melompat ke arah sosok Kinnan, menyebabkan kabut samar terbentuk di sekelilingnya. Kinnan benar-benar tercengang. Kecepatan kultivasi seperti itu setidaknya 10 kali lebih cepat dari kelas 1 Huang peringkat Scarlet Flame Saber. Kecepatan kultivasi martial spirit kelas 6 Huang tidak bisa diremehkan. Kinnan segera membenamkan pikirannya ke dalam proses kultivasi dengan fokus penuh saat dia terus menyerap ki surga dan bumi melalui roh pertempuran divinenya. Saat ki memasuki tubuhnya, ia melakukan perjalanan di sekitar meridiannya, menghasilkan suara yang mirip dengan aliran sungai. Waktu secara bertahap berlalu. 3 jam kemudian, mata Kinnan terbuka saat tubuhnya mengeluarkan suara berderak yang mirip dengan suara kacang yang digoreng. Dalam 3 jam terakhir, kultivasinya langsung mencapai alam tempering tubuh lapis pertama. Dengan bantuan roh pertempuran Divine ini, impianku untuk menjadi seorang ahli tidak lagi mustahil. Kinnan mengepalkan tinjunya sementara matanya berkedip dengan tekad dan antisipasi. Benua Changlan tidak terbatas. Kota Linsui, atau bahkan kerajaan Lohe, hanya seukuran kastanye yang mengapung di lautan. Kinnan telah mencapai gelar jenius teratas kota Linsui sejak dia masih muda, oleh karena itu dia telah menetapkan tujuannya tinggi. Suatu hari, dia akan membawa pedang di punggungnya, memegang botol alkohol di tangannya, dan berkeliaran di seluruh benua dengan bebas, menjalani kehidupan yang tidak terbatas. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari pintu masuk kediamannya. Tuan muda, saya di sini untuk memberikan uang saku Anda untuk bulan ini. Mengikuti suara itu, seorang pelayan masuk membawa piring. Di atasnya ditempatkan toples giok, dari mana aura tebal ki dipancarkan. Kinnan terkejut, tetapi segera teringat bahwa hari ini adalah hari klan mendistribusikan sumber daya yang dibutuhkan untuk berkultivasi. Klan Qin adalah salah satu dari 2 klan besar kota Linsui, oleh karena itu tidak perlu dikatakan lagi bahwa mengejar jalur kultivasi adalah salah satu fokus klan. Akibatnya,
klan akan mendistribusikan sumber daya yang penting untuk berkultivasi kepada murid-muridnya setiap bulan sekali. Qin Nan menerima toples dan memberitahu pelayan untuk membawanya pergi. Dia terkagum-kagum setelah mengintip ke dalam toples. Di dalam toples ada 10 pil hijau mengkilap. Aura kuat Qi bisa dirasakan dari mereka. Tanpa ragu, Qin Nan akrab dengan pil. Ini adalah pil tempering tubuh, yang khusus digunakan untuk kultivasi alam tempering tubuh. Dikatakan demikian, pil tempering tubuh ini sangat berharga. Murid biasa hanya akan diberikan 1 pil body tempering selama sebulan, tetapi Qin Nan telah menerima 10 di antaranya. Ayah, Qin Nan bisa merasakan hidungnya kesemutan. Berita tentang dia membangkitkan martial spirit kelas 1 Huang peringkat pasti telah diketahui seluruh kota Linsui. Jenius telah berubah menjadi sampah. Oleh karena itu, tidak mungkin para tetua klan akan setuju untuk memberikan sepotong sampah pil sebanyak ini. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ayahnya telah menyalahgunakan wewenangnya untuk memberinya pil. Ayah Qin Nan, Qin Tian, adalah patriark klan Qin. Tidak ada yang berani menolak keputusannya untuk memberikan Qin Nan 10 pil tempering tubuh. Meskipun Qin Tian tahu putranya Qin Nan telah berubah menjadi sampah, dia masih bersikeras memberinya 10 pil tempering tubuh. Ini berfungsi sebagai tanda bahwa Qin Nan masih putra kesayangan Qin Tian seperti biasa. Ayah, anakmu tidak akan pernah mengecewakanmu. Aku akan menggunakan pil ini untuk naik ke peringkat kedua dari alam tempering tubuh sekarang. Qin Nan mengambil pil tempering tubuh dan melahapnya. Dia segera duduk di tanah untuk menyerapnya. Namun, pada saat itu, kejadian aneh terjadi. Setelah body tempering pil dilahap ke dalam tubuhnya, Qin Nan tidak hanya gagal menyerapnya, dia bisa merasakan kekuatan penyerapan magis di dalam tubuhnya secara menyeluruh menyedot Qi dari body tempering pil. Qin Nan terkejut. Apa yang terjadi? Dia segera mengeluarkan pil body tempering kedua dan menelannya. Namun, hal yang sama terjadi lagi. Qi pil diserap oleh kekuatan yang tidak diketahui. Mungkinkah itu roh pertempuran divine? Setelah sedikit merenung, Qin Nan mampu menemukan kemungkinan dan memanggil roh pertempuran divine sekaligus. Setelah ini, dia melahap pil tempering tubuh ketiga. Seperti yang dia harapkan, kekuatan penyerapan magis dipancarkan dari roh pertempuran divine dan melahap pil itu. Roh pertempuran divine mampu menyerap Qi pil. Qin Nan dibuat kagum. Dia tidak pernah berharap roh bela diri akan mampu menyerap pil. Hal seperti itu benar-benar konyol. Persetan, aku akan membiarkannya melahap semua pil. Aku akan melihat apa yang akan terjadi padanya. Qin Nan mengatupkan giginya. Karena kecepatan kultivasi roh pertempuran divine cukup luar biasa, tidak perlu terburu-buru untuk mengandalkan pil untuk meningkatkan kultivasinya. Dia dengan cepat melahap semua pil ke dalam tubuhnya. Setelah melahap semua pil yang tersisa, adegan mengejutkan terjadi. Sinar kuning ketujuh tiba-tiba terpancar dari sosok manusia raksasa itu. Pada saat yang sama, aura angkuh dari roh pertempuran divine menjadi lebih menakutkan. Ini adalah wajah Qin Nan dipenuhi dengan keheranan. Sinar kuning ketujuh adalah simbol peringkat Huang kelas 7. Dengan kata lain, peringkat roh bela diri telah meningkat 1 tingkat. Ini berarti, roh pertempuran divine dapat naik level dengan mengonsumsi pil. Qin Nan tidak bisa menggambarkan keterkejutan di hatinya hanya dengan kata-kata. Kemampuan roh pertempuran divine telah melampaui imajinasinya. Roh bela diri adalah hadiah dari surga. Setelah roh bela diri seseorang terbangun, itu akan menemani mereka selama sisa hidup mereka. Karena itu, Qin Nan belum pernah mendengar tentang martial spirit yang bisa naik peringkat. Jika itu masalahnya, apakah itu berarti bahwa roh pertempuran divine dapat naik ke peringkat Xuan, peringkat Di, atau bahkan peringkat Tian yang legendaris jika ada cukup pil? Martial spirit peringkat Tian, seberapa menakutkan itu? Qin Nan bahkan tidak bisa membayangkan itu terjadi. Tenang. Aku harus tenang.
Qin Nan mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menahan gelombang pasang di hatinya, memaksa dirinya untuk menenangkan pikirannya. Namun, matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Ketika roh pertempuran Divine terbangun, meskipun peringkatnya adalah peringkat Huang kelas 6, Qin Nan dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari roh bela diri ini. Dia tidak bisa tidak merasa bahwa roh pertempuran Divine lebih kuat dari peringkat Huang kelas 6. Sekarang, setelah mengetahui bahwa Divine Battle Spirit dapat naik peringkat, itu bahkan lebih menakutkan daripada peringkat Xuan atau bahkan Martial Spirit peringkat D, karena memiliki potensi yang tidak terbatas. Sementara itu, saat Qin Nan tenggelam dalam kegembiraan, setelah ledakan keras, pintu masuk utama kediaman Qin Nan hancur berkeping-keping. Sebuah suara mencemooh bisa terdengar segera setelah itu, "Qin Nan, bawa pantatmu ke sini. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak tahu berterima kasih." Orang itu mengenakan jubah mewah dan wajah sombong. Di belakangnya, pedang sepanjang 5 kaki melayang di udara sambil memancarkan 3 sinar kuning. Itu disertai dengan aura es yang tajam. Ekspresi Qin Nan menjadi dingin setelah melihatnya. "Qin Xiao, apa yang kamu lakukan di sini?"